Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firwati Dato Alfarik. Di sini saya akan menerangkan program latihan yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar kepelatihan olahraga. Biodata klien. Namanya itu Wijaya, usia 28 tahun, pekerjaan karyaan swasta, tinggi badan 173 cm, berat badan 60 kg, hobi mendengarkan musik, riwayat kesehatan dislokasi bahu sebelah kanan. Goalnya itu meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot. Analisa klien. Dalam kasus yang dihadapi, klien memiliki rekam medis yaitu dislokasi bahu sebelah kanan, berarti itu pernah mengalami cedera dan geser bahu sebelah kanannya. Sebelum menyusun program latihan, kita cek dulu bagaimana kondisi terakhir riwayat cedera yang pernah dialami, apakah sering kambuh atau sudah sembuh total. Jadi sebelum kita melaksanakan program latihan, kita cek dulu, analisa dulu bagaimana klien ini. Setelah bertemu, kita tanya, kita misalkan ada by data dari klien, kita bisa minta datanya dulu. Kalau dia tidak mulai data, kita tanya sudah berapa lama dia mengalami rekam medis tersebut dan apakah sering kambuh atau tidak. Nah, dari analisa tersebut kita dapat simpulkan nanti program apa yang tepat untuk klien tersebut. Yang selanjutnya, gaya melatih atau gaya pelatih. Dalam melaksanakan program latihan, saya memilih gaya pelatih demokrasi atau demokrasi coaching. Mengapa saya memilih gaya ini? Karena kita sebagai pelatih bisa berdiskusi dengan klien yang kita latih. Apakah program yang kita susun nyaman untuk dilakukan atau belum. Kita sebagai pelatih juga bisa mengetahui bagaimana kondisi atau kemampuan klien yang memiliki cedera yang dialami. Jadi gaya pelatih ini sangat fleksibel menurut saya. Kita bisa sharing kepada klien bagaimana menciptakan program latihan yang efektif, yang nyaman buat klien, dan tentu saja goalnya itu tadi bisa tercapai. Jadi tidak menutup kemungkinan klien itu bisa memilih program latihan yang sesuai dengannya, tetapi tidak melenceng dari goal yang klien kita minta. Nah, ini program latihan yang telah saya buat program latihan microcycle. Saya menggunakan jangka waktu seminggu. Dalam waktu seminggu itu saya membuat program latihan dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selang 2 hari rest. Oke, untuk hari Senin sendiri, sesi awal saya mulai dengan warming up. Warming up sendiri model latihannya itu stretching. Stretching juga ada 2. Saya pakai stretching statis dan stretching dinamis. Dalam alokasi waktunya itu 10 menit. Selanjutnya itu setelah sesi warming up, saya masuk ke inti latihan. Yang pertama itu saya mencoba untuk program latihan jumping jack. Saya menggunakan 10 repetisi kali 2 set. Yang kedua itu squat, 12 repetisi kali 2 set juga. Push up, 12 repetisi kali 2 set. Yang keempat itu plank, 30 detik kali 2 set. Setiap recovery itu 10 detik per set. Jadi 1 set berhenti 10 detik, baru mulai lagi. Intensitas latihannya masih 50% lah, nggak terlalu tinggi. Jadi pada awal latihan ini menggunakan intensitas rendah agar tubuh klien itu beradaptasi terlebih dahulu dengan program latihan kita buat. Jadi mengapa saya membuat program latihan yang simple ini, yang tidak terlalu banyak modelnya, agar klien bisa mengikuti program latihan tersebut dengan adaptasi yang cepat. Jadi tubuh klien tidak kaget sebelumnya
tidak pernah melakukan program latihan atau mengikuti program-program latihan sebelumnya. Ini saya buat simple di inti latihannya. Terus setelah inti latihan, kita masuk ke sesi cooling down. Cooling down sendiri, saya juga membuat cooling down statis dan dinamis. Di cooling down ini kita bisa, setelah cooling down selesai, kita bisa mengevaluasi bagaimana program ini berjalan dari awal sampai cooling down itu dilaksanakan. Apakah klien itu bisa mampu mengikuti program latihan ini dengan baik atau bahkan keberatan. Nah, di evaluasi ini juga kita bisa mengukur kemampuan klien seberapa. Jadi titik kemampuan klien ditentukan di evaluasi ini. Jadi setiap sesi, setiap model latihan, setiap waktu atau repetisi itu bisa kita naik turunkan di evaluasi pertemuan di hari Senin ini. Yang kedua, pada hari Rabu, setelah kemarin hari Senin, sekarang hari Rabu. Yang pertama juga sama, saya modelnya itu yang sesi pertama itu warming up, stretching statis dan dinamis, alokasi waktu juga sama 10 menit. Terus yang kedua ini, modelan kedua ini inti latihan itu saya menggunakan penambahan beban, tetapi beban yang masih ringan. Saya menggunakan alat dumbbell. Untuk bebannya dumbbell saya gunakan itu yang berat 3 kilo, jadi tidak terlalu berat. Kan dia masih mempunyai riwayat cedera bahu kanan, jadi tidak terlalu berat dulu biar adaptasinya berjalan maksimal. Yang pertama itu bicep dumbbell, yaitu memperkuat otot bicep bagian lengan. Itu saya membuat 12 repetisi kali 3 set. Yang kedua itu tricep dumbbell, yaitu belakang lengan, otot belakang lengan. Itu juga sama, saya membuat 12 repetisi kali 3 set. Yang ketiga itu dumbbell squat, yang tadi di Senin itu hanya squat saja. Yang ini kita tambahkan beban supaya intensitasnya itu naik. Itu 10 repetisi kali 2 set. Yang keempat itu push up to plank. Nah, ini gerakan sangat dinamis. Ini bisa dimaksimalin. Saya mencoba untuk membuat 12 repetisi kali 2 set. Nah, ini yang terakhir saya coba untuk sit up 15 repetisi kali 2 set. Restnya itu 10 detik per set. Intensitas latihannya saya naikkan menjadi 75%. Jadi semua inti latihan ini saya tingkatkan intensitasnya itu 75%. Jadi yang antar latihan ini kita maksimalin gitu. Setelah melakukan inti latihan ini, saya tutup dengan cooling down. Cooling down juga saya statis dan dinamis. Di sini juga saya melakukan evaluasi. Bisa nggak klien kita itu memakan atau melaksanakan semua inti latihan yang kita buat ini. Oke, yang selanjutnya hari Jumat. Hari Jumat ini pertemuan ketiga. Kalau setiap minggu itu ada 3 program latihan microcycle yang tahap akhir lah. Dalam jangka waktu seminggu, saya menggunakan dalam waktu seminggu itu. Yang terakhir itu saya sesi pertama itu terbagi up, statis dan dinamis, alokasi waktu 10 menit. Inti latihan saya beri agak banyak. Nah, ini ada 7. Pada latihan ketiga ini saya masih menggunakan beban yang sama, tapi saya banyak di repetisi dan setnya itu saya tambahkan. Setelah kemarin dengan jumlah repetisi atau set yang lebih sedikit, sekarang saya naikkan. Yang saya ulangi lagi program latihan yang kemarin Rabu. Yang pertama itu bicep dumbbell, saya naikkan menjadi 15 repetisi kali 3 set, tricep dumbbell 14 repetisi kali 3 set, dumbbell squat saya naikkan menjadi 12 repetisi kali 3 set. Yang keempat tuh push up to plank
12 repetisi kali 3 set. Yang kelima sit up 15 repetisi kali 3 set. Yang keenam itu crunch 15 kali 2 set. Yang keenam itu yang ketujuh itu saya coba menambahkan skipping. Skipping ini saya menggunakan waktu 3 menit kali 2 set. Nah, rest tiap repetisinya itu 10 detik per set. Itu ini bisa dibolak-balik urutannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi intensitasnya itu sudah naik sekitar 85% lah, tapi belum sampai 100% karena baru seminggu juga. Nah, saya tutup dengan cooling down dan evaluasi. Bagaimana setelah 2 kali mengikuti program latihan, terus yang program latihan ini bisa tidak melaksanakan dengan maksimal. Seperti itu. Ini program latihan yang hari Jumat. Oke. Evaluasi. Setelah melakukan program latihan selama seminggu, kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud ini bagaimana kalian bisa melaksanakan secara baik atau kurang nyaman dengan program latihan berikan. Jadi program latihan yang kita buat itu yang sudah dilaksanakan oleh klien, kita evaluasi, kita analisa bagaimana klien itu melaksanakan program latihan yang kita buat. Apakah tujuan dari klien itu membuat goal-nya sudah bisa kita capai atau belum. Nah, itu kita analisa bareng-bareng sama klien. Terus bagaimana rekam medisnya itu, apakah berasa ketika melaksanakan program latihan tersebut atau tidak, atau program latihan itu terlalu ringan bagi dia. Nah, itu kita bisa kita bisa evaluasi di tahap setelah melaksanakan program latihan. Kita analisa di situ. Selanjutnya adalah membuat program latihan, kita harus menyesuaikan dengan klien yang kita hadapi. Tentu kita tidak bisa membuat program latihan yang intensitasnya terlalu tinggi atau bahkan dengan maksimal jika klien kita tidak mampu untuk melaksanakan. Percuma juga ketika kita membuat program latihan yang terlalu berat, tapi klien tidak bisa melaksanakan, belum mampu. Nah, kita buat program latihan yang progresif, yang mulai bertahap, dari tahap misalkan tahap 1, 2, 3 sampai ke tahap maksimal. Seperti itu. Kita selanjutnya ketika kita sudah membuat program latihan tapi kan belum mampu melahap atau melaksanakan seluruh program latihan yang kita berikan, maka kita turunkan intensitasnya. Intensitas latihan jangan terlalu tinggi, melainkan bertahap. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika menyusun program latihan pada awalnya jangan terlalu tinggi intensitasnya atau berat gitu. Jadi kita mulai dari bawah, bertahap. Ketika tubuh klien sudah beradaptasi dengan program latihan atau sudah meningkat fisiknya, baru kita berikan intensitas yang lebih tinggi. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.